down, I know you got me, baby. Halo semuanya, perkenalkan saya Felis Cilianti dari Prodi PGSD semester 4. Selamat menonton video ini. Di sini saya akan membuat inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan platform Google Earth. Ini adalah platform pemetaan virtual buatan Google yang memungkinkan pengguna menjelajah permukaan bumi dengan tampilan citra satelit, peta 3 dimensi, dan data geografis lainnya. Dengan Google Earth, kita bisa menjelajah seluruh dunia secara virtual. Kita bisa memperbesar untuk melihat kota-kota, gunung, dan bahkan jalan-jalan tertentu ke seluruh negara secara lebih detail. Ini adalah alat yang sangat berguna untuk belajar geografi secara menarik dan menyenangkan. Yang akan saya inovasikan dalam pembelajaran ini adalah dengan memanfaatkan Google Earth. Kita bisa melihat bumi secara virtual tanpa harus kita menggunakan globe ataupun peta. Saya memanfaatkan teknologi ini sebagai inovasi pembelajaran. Dengan ini, saya menginovasi peta virtual ini untuk kita belajar negara-negara yang masuk dalam organisasi ASEAN, yang juga masuk ke dalam Asia Tenggara. Materi disesuaikan dengan silabus 3.1 dan 4.1. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk berpartisipasi aktif dalam belajar melalui media digital ini. It's been a really messed up week. Some days told you, some days better. La la la. Mengenal negara ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand, yang terkenal dengan Deklarasi Bangkok. Latar belakang berdirinya ASEAN: yang pertama, persamaan letak geografis, yang artinya negara anggota ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan senasib dan sejarah, yang artinya negara anggota ASEAN itu sama-sama negara jajahan imperialisme barat kecuali Thailand. Yang ketiga, persamaan kepentingan, yang artinya sebagai negara yang sedang berkembang itu perlu kiranya dijalin kerjasama bidang ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara yang berada di satu kawasan. Yang keempat, persamaan budaya, yang artinya negara anggota ASEAN itu berasal dari rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri negara peserta konferensi, yaitu yang pertama Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga S. Rajaratnam itu dari Singapura, Narcisora Mustari Filipina, dan Thanat Khoman dari Thailand. Tujuan ASEAN. Tujuan mendirikan ASEAN yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memajukan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. Yang kelima, memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang keenam, memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Nah, ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, ada Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste yang baru gabung. Selamat datang dalam perjalanan virtual kita menjelajahi pesona Asia Tenggara, wilayah yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam. Melalui teknologi canggih Google Earth, kita akan melakukan virtual touring ke negara-negara ASEAN langsung dari layar Anda. Dengan Google Earth, kita bisa melihat dunia dari perspektif baru. Dan hari ini kita mulai dari kawasan ASEAN yang terdiri dari 11 negara dengan keragaman yang luar biasa. Bisa kita lihat, ini adalah tampilan dari Google Earth-nya ya. Jadi di sini kita bisa mencari negara maupun benua semuanya hanya dalam satu aplikasi ini. Dan ini adalah peta virtual 3 dimensi. Dan kalian dapat menjelajah sepuasnya. Dan kalian akan merasa seperti sedang touring ya, menjelajahi seluruh negara yang ada di dunia hanya lewat layar. Nah, semisal kalian ingin mencari sebuah negara atau benua, kalian bisa langsung
mengklik pencarian saja. Nah, semisal di sini saya mencari Eropa, maka akan langsung ditunjukkan langsung oleh Google Earth-nya ke benua Eropa. Letak geografisnya itu di mana, maka akan ditunjukkan. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita akan mempelajari tentang negara-negara yang masuk ke dalam organisasi ASEAN. Maka kita akan mencari Asia Tenggara. Maka peta tersebut akan memunculkan langsung ke Asia Tenggara. Nah, ini adalah peta kawasan Asia Tenggara. Kita mulai dari Indonesia, tanah air kita. Negara kepulauan terbesar di dunia ini punya ribuan pulau, budaya yang beragam, dan tempat-tempat indah seperti Candi Borobudur dan ibu kota Jakarta. Namun, beberapa tahun yang akan datang kemungkinan ibu kota Indonesia menjadi IKN atau ibu kota Nusantara. Ada Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur. Nah, di sini ada menara kembar Petronas yang terkenal dan makanan lezat di Penang. Malaysia juga punya budaya campuran Melayu, Tionghoa, dan India. Ada Singapura dengan ibu kota Singapura, negara kecil tapi sangat modern. Kita bisa lihat taman futuristik seperti Gardens by the Bay dan gedung-gedung tinggi di Marina Bay. Ada Thailand dengan ibu kota Bangkok. Nah, Thailand ini disebut negeri gajah putih, terkenal dengan kuil emas yang indah dan pasar terapung yang unik. Ada Filipina dengan ibu kota Manila. Filipina punya lebih dari 7.000 pulau, lautnya jernih dan indah seperti di Palawan, dan juga punya gunung berapi yang terkenal seperti Gunung Mayon. Ada Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Vietnam ini terkenal dengan Teluk Halong yang penuh batu kapur raksasa. Kotanya seperti Hanoi yang penuh sejarah dan budaya. Ada Kamboja dengan ibu kota Phnom Penh. Di Kamboja ada Candi Angkor Wat yang megah, salah satu warisan budaya dunia yang dibangun ratusan tahun lalu. Laos dengan ibu kota Vientiane. Laos adalah negara tanpa laut tapi sangat indah. Sungai Mekong mengalir di sana dan banyak kuil tradisional yang damai. Myanmar dengan ibu kota Yangon. Myanmar ini punya pagoda Swedagon yang berlapis emas dan kota kuno Bagan yang dipenuhi ribuan stupa dan candi. Ada Brunei Darussalam dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Nah, Brunei adalah negara kecil yang kaya. Masjid-masjidnya megah seperti Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang indah berdiri di atas air. Terakhir kita ke Timur Leste. Negara ini adalah anggota terbaru ASEAN. Timur Leste punya pemandangan alam yang masih alami dan ibu kotanya bernama Dili. Nah, setelah kita touring ya, virtual touring dengan menjelajah negara-negara ASEAN di Asia Tenggara, ada pun kegunaan media pembelajaran virtual touring ASEAN dalam konteks pendidikan. Yang pertama, itu sebagai alat bantu visual. Nah, media ini itu digunakan untuk memberikan gambaran nyata tentang negara-negara ASEAN, termasuk lokasi geografis, objek wisata, budaya, dan kehidupan masyarakat. Ini membantu siswa itu memahami materi secara lebih konkret. Yang kedua, menunjang pembelajaran tematik atau interdisipliner. Dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran seperti IPAS, geografi maupun bahasa. Nah, hingga pendidikan kewarganegaraan dengan tema ASEAN. Yang ketiga, itu dapat mendukung pembelajaran daring atau hibrid. Nah, virtual touring ini sangat cocok digunakan dalam sistem pembelajaran jarak jauh karena dapat diakses melalui perangkat digital kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, sebagai media evaluasi dan penugasan, guru itu dapat menggunakan virtual touring ini sebagai bagian dari tugas eksplorasi siswa. Misalnya, siswa diminta menjelajahi suatu negara ASEAN secara virtual, lalu membuat laporan atau presentasi. Yang kelima, itu dapat meningkatkan partisipasi dan kolaborasi. Dengan virtual touring dapat dijadikan bahan diskusi kelompok atau proyek kolaboratif antar siswa, sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Yang keenam, menjadi alternatif pembelajaran lapangan. Saat kunjungan lapangan kan itu tidak memungkinkan. Nah, virtual touring itu menjadi alternatif yang efektif untuk tetap memberikan pengalaman kunjungan yang mendidik. Selain kegunaan, ada juga nih manfaatnya teman-teman.
Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman kontekstual, di mana virtual touring ini memungkinkan siswa untuk mengunjungi negara-negara ASEAN secara visual dan interaktif, sehingga mereka bisa memahami geografi secara lebih nyata dan kontekstual. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Pembelajaran yang bersifat visual, interaktif, dan menarik seperti virtual touring ini dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, mengembangkan literasi digital. Penggunaan media virtual touring membantu siswa menjadi lebih familiar dengan teknologi digital dan keterampilan navigasi dalam lingkungan digital yang penting dalam era modern. Yang keempat, pembelajaran lebih interaktif dan aktif. Nah, virtual touring ini menggeser metode pembelajaran dari yang pasif menjadi aktif, karena siswa dapat mengeksplorasi tempat-tempat secara mandiri, bertanya, berdiskusi, dan menarik kesimpulan dari pengalaman virtual mereka. Yang kelima, akses lebih luas dan hemat biaya. Siswa bisa langsung berkunjung ke berbagai negara ASEAN tanpa harus ke luar negeri, sehingga hemat biaya namun tetap memperoleh pengalaman pembelajaran lintas batas. Yang keenam, memfasilitasi pembelajaran diferensiasi. Virtual touring ini memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa, baik secara visual, auditorial, maupun kinestetik. Nah, selesai sudah virtual touring ASEAN kita hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga medianya bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. It's been a really messed up week. Some la la la.